Manajemen adalah suatu proses khas yang dilakukan oleh manusia dalam mengatur sebuah organisasi atau lembaga dengan melakukan serangkaian upaya seperti planning, organizing, actualing, and controlling dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Karena di sini kita membahas mengenai manajemen pendidikan, maka tentunya tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan pendidikan. Dalam manajemen pendidikan terdapat beberapa pembahasan dan yang akan kami bahas di sini ialah manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana adalah proses pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien demi kepentingan pembelajaran. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai manajemen sarana dan prasarana, maka kami akan melakukan sebuah penelitian atau lebih tepatnya disebut dengan riset di sebuah sekolah di kawasan Ponpes dan Zainuddin Eni Anjani, yaitu SMA NW Anjani. Apa saja yang ada di SMA NW Anjani, Pak, dan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan? SMA punya ada ruang khusus sekolah-sekolah, ruang guru, TU, kemudian ruang kelas, laboratorium, lalu kemudian perpustakaan, ada lab komputer, ada juga musola. Apakah siapakah yang berperan penting dalam mengelola sarana dan prasarana sekolah, Pak? Nah, SMA itu ada dua punya wakil, kesiswaan sama wakil kurikulum. Tapi ada kesepakatan kita dari sekolah, wakil kurikulum menangkap emas, wakil siswaan menangkap sarana prasarana. Jadi sementara itu kita terima oleh wakil siswaan. Jadi, apakah penggunaan sarana dan prasarana ini sudah disesuaikan dengan Sesuai. Kalau ruang kelas sebagai pelajar, ruang lab komputer begini. ya, soalnya ada beberapa sekolah yang belum memadai ya, Pak. Mungkin karena semua sekolah itu kan tidak semua lengkap. Kita SMA yang kecil ada kalanya bisa lengkap, tidak maksimal, tetapi mencukupi. Lalu bagaimana dengan kelengkapan fasilitas yang ada? Apakah sudah lengkap seperti meja belajar atau masih ada kekurangan? Ukuran swasta kita di SMA ini cukup lengkap. Meja, surplus, ada yang pakai, kursinya, kursi kelas. Lalu kemudian lab komputernya kita lengkap. Meja guru sudah lengkap. Bahkan ada PC guru, PC kepala sekolah, PC sekolah. Ada berapa kira-kira lab yang ada di sini, Pak? Labnya, lab komputernya satu, laboratorium bagiannya satu. Apakah fasilitas yang ada di atas ini Untuk sekolah swasta cukup, bahkan ada Microsoft, ada komputernya, yang ada beberapa alat kimia yang praktik. Bahkan besok kita mau praktik untuk pembuatan dengan ada teori. berarti sudah ada yang itu Sudah, besok ini kan ada untuk apa ini kira-kira, Pak? pembuatan ini alat pengolahan sampah sederhana, ya sekelas untuk rumah tangga. Kita sama perhatian ilmu sama saya. Ada juga yang bagi fermentasi. Besok bisa ada, besok belajar. Ya, bisa nanti kita sambil belajar ya. Domainnya. Lalu bagaimana, apakah ada keterbatasan dalam sarana-sarana yang ada? Keterbatasan pasti ada. Contohnya misalnya kita tidak punya lapangan sepak bola yang luas, tapi kalau kelas ini ada lapangan untuk praktis ada. Kalau kita mencari kelengkapan yang lengkap, ya banyak kekurangan termasuk lapangan voli. Tapi udah kita kalau kurang swasta cukup. Lapangan bulu tangkisnya sudah ada. Basket mungkin belum, lapangan sepak bolanya, lapangan futsalnya belum. Lalu kemudian ada beberapa fasilitas yang belum. Kemudian ada nggak apa usaha dari pihak sekolah untuk mengadakan lapangan lagi? Karena kita di bawah nama yayasan, usaha itu pasti ada, maka kita melebarkan lah SMA ini supaya lebih luas. Tapi tergantung nanti bagaimana kita jadi yayasan. Kendalanya apa saja ya, Pak? Selain dari pihak yayasan, kendala. Saya pikir bukan kendala, tetapi ini bagian dari komunikasi kita. Insya Allah nanti diizinkan sama yayasan. Ya, kendalanya bagaimana, Pak? Kan Dana itu
kita di swasta itu lebih banyak gotong royong, itu dibantu sama masyarakat, sama jemaah khususnya, lalu kemudian kalau di santri, apalagi santri kan gratis, tanpa bayar jadi SMA boleh dibilang guru sini itu merangkap jadi guru psikologi. Jadi boleh dibilang apa istilahnya bukan kampungan tapi mungkin ekonominya menengah bawah lah. Jadi yang sudah dia pada yang di bolehnya prestasinya bahkan ada yang sudah tingkat nasional. Contohnya kemarin kita inspirasi dia terpilih di tingkat nasional, lalu kemudian kemarin kita cermat juara jalan kemarin kita juga juara 2 kalau Surabaya kita bimbingnya juara 1 baik di provinsi maupun di kabupaten. Kalau ukuran kami yang terbatas ya, artinya kalau orang fasilitasnya lengkap, kalau dia juara kan bisa-bisa. Tapi kalau kami di sini coba katakanlah serba menggunakan dan punya hebat-hebat jelas. Boleh. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Manajemen sarana dan prasarana itu sangat penting bagi proses pembelajaran. Oleh karena itu, hendaklah dikelola dengan baik sehingga sesuai dengan fungsinya. Karena manajemen sarana dan prasarana memiliki andil yang sangat penting bagi prestasi siswa. Di SMA N. Anjani meskipun terdapat beberapa keterbatasan sarana dan prasarana, tetapi pengelolaan sarana dan prasarana yang ada sudah sangat maksimal, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik.